Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-45. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, langkah Bramanti menjadi semakin cepat. Berbondong-bondong anak-anak muda yang menyusulnya menjadi semakin cepat pula. Di sepanjang jalan iring-iringan itu selalu bertambah, meskipun tidak seorang pun yang membunyikan tanda bahaya. Tetapi berita tentang panggiring itu telah merambat secepat suara kentongan. Tanpa diminta, setiap orang yang mendengar berita itu telah mengikuti di belakang iring-iringan yang menjadi semakin panjang. Anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas mengumpat di dalam hati bahwa mereka tidak sempat mengikuti mereka untuk melihat apa yang bakal terjadi. Namun anak-anak muda dan para pengawal yang berbondong-bondong pergi mengikuti Bramanti itu tidak berani terlampau mendekat. Mereka merasa bahwa hal itu mungkin tidak menyenangkan Bramanti yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Mungkin persoalan keluarga ini tidak sewajarnya menjadi persoalan orang di luar lingkungan mereka. Tetapi bagaimana kalau yang menyebut dirinya Panggiring itu juga Panembahan Sekar Jagad dan Bramanti terjebak karenanya? Sehingga dengan demikian, maka kekuatan pokok dari Kademangan ini akan lebih dahulu diruntuhkannya. Kita harus melihat. Temunggul pun ternyata ikut pula di dalam iring-iringan itu. Panjang, Suwelo, bahkan kemudian Ki Jogoboyo yang mendengar juga tentang kehadiran Panggiring itu. Bukan saja anak-anak muda tetapi orang-orang tua yang mendengar pun telah tertarik pula untuk pergi ke pinggir desa melihat apa yang akan terjadi. Bahkan mereka yang sedang terbangun dari tidur dan mendengar hiruk-pikuk di sepanjang jalan segera menyambar senjata-senjata mereka dan menghambur keluar. Ada apa? Salah seorang yang menjenggukkan kepalanya dari dalam regol halaman bertanya kepada dua orang yang berlari-lari di jalan kecil di depan regol itu. Panggiring! Kenapa dengan Panggiring? Dan ternyata Ratri tidak dapat melawan dorongan itu. Meskipun debar jantungnya menjadi kian cepat, namun ia berjalan juga melintasi halaman rumahnya. Ia terhenti di regol ketika ia melihat dua orang itu. Agaknya ingin juga pergi ke sawah untuk melihat apa yang bakal terjadi. Aku akan mengikuti mereka, desis Ratri di dalam hatinya. Tanpa setahu kedua orang itu, Ratri berjalan berloncat-loncat beberapa langkah di belakang mereka.
Dalam pada itu, Kitambi masih berdiri tegak seperti patung. Nyai Pruwito serasa tidak akan pernah melepaskan kepala anaknya yang telah dianggapnya hilang itu. Sama sekali bukan maksud kami menolak kedatanganmu, Panggiring. Desis ibunya di sela-sela isaknya. Aku mengerti, Ibu, jawab Panggiring. Aku memang sudah tidak pantas lagi untuk berada di dalam lingkungan keluarga. Oh, tidak, Panggiring. Bukan itu. Cepat-cepat ibunya memotong. Sudahlah, Ibu, berkata Panggiring Sareh. Perlahan-lahan diangkatnya tangan ibunya. Ibu jangan menangis lagi. Aku dapat mengerti semuanya. Dan aku sama sekali tidak bersakit hati. Ibunya terdiam sejenak. Dipandanginya wajah anaknya dalam keremangan malam ketika Panggiring kemudian berdiri itu. Berkata anak muda itu kemudian, aku sudah merasa sangat berbahagia dapat menyampaikan baktiku kepada ibu. Salamku kepada Bramanti. Semoga ia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu kau akan pergi kemana, Panggiring? Bertanya ibunya. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku akan mencari daerah baru, Ibu. Seperti yang Ibu katakan beberapa hari yang lalu. Daerah yang sama sekali belum mengenal Panggiring. Mudah-mudahan aku dapat hidup tentram. Hidup tanpa kegelisahan. Dan tanpa diburu oleh angan-angan mimpi buruk. Berbahagialah anakku. Mudah-mudahan kau berhasil. Perempuan itu berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi kau jangan lupa kepada ibumu. Tentu, Ibu. Aku tidak akan lupa kepada Ibu, kepada Bramanti, dan kepada kampung halaman. Di sini aku dilahirkan. Maka ikatan antara tanah ini dengan hati di dalam dadaku tidak akan pernah terurai. Titik-titik air mata perempuan itu masih deras mengalir dari kedua matanya yang cekung itu. Namun perempuan tua itu tertegun sejenak ketika ia melihat Panggiring mengangkat kepalanya. Bahkan Kitambi pun mengerutkan keningnya sambil bertanya, Panggiring, apakah kau mendengar sesuatu di sekitar tempat ini? Panggiring mengangkat alisnya. Ia memang mendengar suara. Berbeda dengan suara yang tadi didengarnya. Tarikan nafas ibunya memberitahukan kepadanya bahwa orang yang ada di dekatnya sama sekali tidak berbahaya baginya. Tetapi telinga Panggiring yang terlatih baik itu dapat membedakan. Kali ini ia memahami benar bahwa suara nafas yang didengarnya adalah nafas yang terkendali. Hampir tidak dapat didengarnya. Panggiring terdiam sejenak, namun kemudian ia menjawab, tidak, Paman, tidak ada apa-apa. Tetapi Kitambi menjadi curiga karenanya. Sikap Panggiring menjadi agak berubah, dan sejenak kemudian Panggiring itu berkata, pertemuan kita tidak akan dapat berlangsung terlampau lama, Ibu. Aku akan segera minta diri. Ibunya menyadari keadaan anaknya. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan menjawab,
Baiklah, Panggiring. Setiap saat hubungi aku. Aku ingin mengetahui, meskipun hanya sekedar kabar tentang kau. Ya Ibu, aku akan melakukannya, jawab Panggiring kemudian. Sudahlah Ibu, aku minta diri. Aku berterima kasih atas kesediaan Ibu datang ke tempat ini menemui aku. Lalu kepada Kitambi ia mengatakan, Paman telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepadaku. Terima kasih Paman. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia berkata, Maafkan aku Panggiring. Panggiring tersenyum. Kenapa Paman minta maaf kepadaku? Aku akan selalu menyediakan diri apabila kau memerlukan sesuatu. Aku akan memberitahukan kepada Paman apabila aku sudah menetap kelak. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi katanya tidak terucapkan. Panggiring yang bertubuh tinggi kekar itu sekali lagi berjongkok di muka ibunya sambil berkata lirih, Doa ibu bagiku setiap saat. Titik air mata Nyai Pruwito semakin menderas. Sekali lagi ia meraih kepala itu sambil berkata, Baik Panggiring. Kau harus mengerti kenapa kau tidak aku terima di rumah itu. Kau adalah anakku yang sulung. Dengan demikian, maka kau hendaknya dapat menerima keadaan ini dengan dada yang longgar, anakku. Aku ikhlas ibu. Dekapan tangan perempuan tua itu menjadi semakin keras, seakan-akan tidak akan dilepaskannya kembali. Dibelainya rambut anaknya yang panjang tersembul di bawah ikat kepalanya. Namun tiba-tiba suasana itu telah dirobek oleh sebuah suara. Sebaiknya ibu berterus terang, akulah yang berkeberatan. Nyai Pruwito dan Kitambi terkejut bukan buatan, sehingga mereka serentak berpaling dalam kebingungan. Bramanti? Hampir bersamaan mereka berdesis. Tetapi Panggiring sama sekali sudah tidak terkejut. Ia sadar bahwa yang dapat mendekat kali ini bukan seorang perempuan dengan nafas terengah-engah, tetapi kali ini yang datang adalah seorang yang mumpuni. Sejak semula Panggiring memang sudah menduga bahwa yang datang itu adalah Bramanti. Perlahan-lahan Bramanti melangkah tanpa menghiraukan tanaman yang diinjaknya, setapak demi setapak, sedang Panggiring masih tetap saja membeku di tempatnya. Namun ketika Bramanti menjadi semakin dekat, perlahan-lahan Panggiring berdiri menghadapnya. Oh, Bramanti, berkata ibunya tergagap. Aku hanya sekedar menemuinya. Aku hanya ingin melihat anakku. Itu adalah hak ibu, bukan saja menemui anaknya, tetapi menemui siapapun, jawab Bramanti. Tetapi aku minta ibu berterus terang bahwa akulah yang berkeberatan. Aku dan seisi Kademangan ini, selama ini kami telah berbuat sesuatu untuk Kademangan Candisari. Aku adalah salah seorang dari mereka yang mati-matian menentang Panembahan Sekar Jagad. Apakah kini aku akan mengundang seorang lagi dan bahkan langsung bertempat tinggal di halaman rumahku? Ibunya seakan-akan telah terbungkam. Betapa dadanya bergolak, tetapi mulutnya serasa tersumbat.
Bramanti, Kitambilah yang menjawab. Semuanya telah didengar oleh Panggiring. Panggiring sudah mengakuinya bahwa dirinya memang telah ternoda. Tidak sepantasnya ia tinggal lagi bersama keluarganya. Kitambi berhenti sejenak, lalu katanya, kalau kau sudah cukup lama menunggui pertemuan ini, Bramanti, kau pasti sudah mendengar bahwa Panggiring dengan ikhlas menerima keadaan dan kenyataan itu. Kau tidak perlu mengulanginya, karena sebenarnya persoalan ini sudah selesai. Tidak, belum selesai. Selama masih ada hubungan antara Candisari dengan Kakang Panggiring, maka persoalan masih akan berkepanjangan. Terlalu kau, Bramanti. Hubungan manusia adalah wajar. Jangankan dengan seorang yang memang dilahirkan di tempat ini. Dengan siapapun, kau tidak akan dapat menghalang-halanginya. Tetapi tidak dengan seorang yang tangannya berbau darah. Bramanti, Kitambilah yang berteriak. Begitukah sambutanmu atas kedatangan kakakmu, saudaramu? Ingat, apakah yang kau alami pada saat kau menginjakkan kakimu di Kademangan ini? Setiap orang mencurigaimu, setiap orang membencimu, tetapi kau dapat diterima oleh ibumu. Kau tahu itu. Dan ternyata kau tidak sejahat yang dikatakan tentang dirimu. Setiap orang telah dimabukkan oleh prasangka. Dan sekarang kau juga telah dicekam oleh prasangka serupa itu. Tetapi prasangkaku beralasan. Jawab Bramanti. Sudahlah, Paman. Suara Panggiring berat. Aku memang sudah minta diri. Aku akan pergi. Kemudian kepada Bramanti ia berkata, baiklah Bramanti, aku akan pergi jauh sekali. Apakah aku dapat mempercayaimu? Aku berkata sesuai dengan detak dalam dadaku. Terserahlah kepadamu. Apakah kau akan mempercayainya atau tidak? Tidak ada seorang pun lagi yang dapat mempercayai kau. Bramanti, potong Kitambi. Aku dapat mengerti, Paman. Tetapi baiklah, aku akan minta diri. Kemudian kepada ibunya ia berkata, Ibu, anggaplah bahwa ibu tidak mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang seorang itu telah mati ditelan oleh kejahatan yang pernah dilakukannya sendiri. Agaknya Bramanti telah cukup bagi ibu. Nyai Pruwito yang berdiri mematung itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tangisnya menjadi semakin keras dan air matanya semakin banyak meleleh di sela-sela jari tangannya. Sudahlah ibu, berkata Panggiring kemudian. Semuanya akan menjadi baik kelak. Keluarga yang aku tinggalkan, Kademangan Candisari, dan seluruh isinya. Oh, Panggiring. Isat perempuan tua itu. Aku minta diri. Ibunya tidak dapat segera menyahut. Tangisnya sajalah yang terdengar di antara isaknya. Namun sejenak kemudian terdengar hiruk-pikuk orang-orang Candisari yang menyusul Bramanti. Mereka berjalan di sepanjang pematang, menebar di beberapa jalur. Panggiring mengangkat wajahnya. Sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sekilas dipandanginya wajah Kitambi yang tegang. Sekilas kemudian ibunya. Lalu Bramanti. Jangan takut, desis Bramanti. Orang-orang Candisari bukan orang-orang yang curang. Meskipun sebagian dari mereka menyangka
bahwa kau adalah orang yang sama dengan orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Namun mereka tidak akan menjebakmu. Kalau kau ingin mendapat jalan untuk meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan menyipak. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Iya, aku mengenal mereka. Agaknya mereka tidak berubah sampai sekarang. Karena itu, saya persilahkan Kakang Panggiring segera meninggalkan tempat ini." "Oh, Bramanti!" Suara ibunya seakan-akan meledak. "Apakah kau tidak dapat merubah putusanmu itu?" "Tidak, Ibu. Aku tetap pada pendirianku." "Oh, kau terlampau kikir, Bramanti. Kenapa kau tidak dapat merelakan secuil tanah itu?" "Bukan itu soalnya, Ibu. Bukan secuil tanah itu yang penting bagiku. Tetapi seluruh isi Kademangan mengenal siapa Panggiring." Kitambi menundukkan kepalanya. Ia adalah sumber berita itu. Kalau ia tidak menyebutnya, mungkin keadaan akan berbeda. "Itu karena salahku, Panggiring." "Paman tidak bersalah," jawab Panggiring. "Baiklah, aku pergi. Selamat tinggal Ibu. Selamat tinggal Bramanti, Paman Tambi dan semuanya. Salamku buat kawan-kawan sepermainan di masa kecil. Buat semua orang di Candisari. Mungkin aku sudah tidak akan dapat melihat Candisari. Mungkin aku sudah tidak akan dapat melihatnya lagi." Panggiring berhenti sejenak. Ditatapnya Kademangan Candisari dalam keremangan malam. Tidak ada yang dapat dilihatnya dengan jelas selain bayangan hitam seperti puntuk-puntuk yang bertebaran. "Selamat tinggal Candisari." Tangis Nyai Pruwito meledak-ledak tanpa tertahankan, dan di sela-sela suara tangis itu terdengar suara Kitambi. "Kau sudah menjadi gila, Bramanti. Kau sudah gila. Kenapa kalian tidak melakukan perang tanding saja? Ayo, siapa yang menang? Ia adalah orang yang berhak menentukan siapakah yang akan tinggal di rumah itu. Apakah ia seorang penjahat? Apakah ia anak seorang penjahat? Ayo, sebaiknya kalian berkelahi. Bukankah kalian adalah anak-anak jantan?" Segera terdengar suara Panggiring berat. "Tidak, Paman. Aku tidak ingin menyelesaikan masalah di antara keluarga dengan cara itu." Tetapi Kitambi seakan-akan tidak mendengarnya. "Ayo, Bramanti. Kau mempunyai pedang pendek itu. Kau sudah berhasil membunuh Sapu Angin. Orang itu yang paling ditakuti oleh siapapun di Kademangan ini dan di sekitarnya. Sedang Panggiring adalah seorang perampok yang mengerikan di pesisir utara. Ayo, kalau kau tidak membawa senjata, pakai pedangku." Tetapi Panggiring segera menyahut, "Tidak ada gunanya." "Kenapa kau diam saja, Bramanti? Cepat tarik pedangmu." Wajah Bramanti menjadi tegang, tetapi tanpa sesadarnya, tangannya telah meraba hulu pedangnya. Namun yang terdengar masih suara Panggiring. "Paman, tanganku telah menjadi terlampau kotor. Di saat-saat terakhir aku merasa bahwa tanganku sudah tidak akan menjadi semakin kotor lagi. Berapa puluh orang telah mati oleh tangan ini. Karena itu, aku tidak akan menambahnya lagi." "Kau terlampau sombong," geram Bramanti. "Apakah kau kira bahwa kau dapat membunuh aku?" Bukan itu maksudku." Cepat-cepat Panggiring menyahut. "Aku tidak bermaksud demikian. Maaf, Bramanti. Maksudku, aku sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk berkelahi."
Apakah lukamu di saat terakhir telah membuatmu cacat, membuat tanganmu lumpuh, atau kakimu, atau apapun padamu, Panggiring? Teriak Kitambi. Tidak, Paman. Ternyata hatikulah yang lumpuh selama ini. Justru baru di saat terakhir hati itu mampu bekerja keras. Pengecut! Teriak Kitambi. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Kitambi tidak dapat mengekang perasaannya yang melonjak-lonjak lagi. Orang tua itu menjadi sangat kecewa melihat dua orang saudara yang tidak dapat berada di dalam satu lingkungan keluarga yang kecil. Sudahlah, berkata Panggiring kemudian. Malam telah larut. Aku akan pergi. Kemudian kepada ibunya. Jangan menangis lagi, Ibu. Semuanya sudah selesai. Ibu akan dapat hidup tentram. Seperti pada masa saat aku belum mengguncang ketentraman itu. Maafkan aku, Ibu. Oh, Panggiring. Isak ibunya. Kenapa kau harus pergi? Tidak apa-apa, Ibu. Oh, seharusnya kau tetap tinggal bersamaku. Yang terdengar kemudian adalah suara Bramanti. Kalau Panggiring tetap tinggal bersama ibu, lebih baik akulah yang pergi. Oh, Bramanti! Teriak ibunya. Oh, tidak, Ngir. Kau tidak boleh pergi. Kau juga tidak. Sejenak setiap orang seakan-akan menjadi terbungkam. Yang terdengar hanya isak tangis Nyai Prowito dan derik belalang di pematang. Panggiring kemudian mengangkat kakinya dan melangkah sambil berkata, "Selamat tinggal semuanya. Akulah sumber persoalan. Kalau aku pergi, semuanya akan selesai." Panggiring tidak menunggu jawaban siapapun. Perlahan-lahan ia melangkah pergi. Sementara itu, terdengar suara Nyai Prowito memanggil. "Oh, Panggiring! Panggiring!" Tetapi Panggiring tidak berpaling. Bahkan langkahnya menjadi semakin cepat. Sedang kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Suara ibunya terdengar setiap kali seperti goresan sembilu di dinding jantung. Tetapi ditahankannya hatinya itu, dan ia benar-benar tidak berpaling, meskipun terasa pelupuk matanya menjadi hangat. Beberapa orang yang berdiri di sepanjang pematang tiba-tiba telah menyibak. Mereka berloncatan turun ke sawah ketika Panggiring lewat di pematang itu juga. Beberapa orang saling berpandangan dan beberapa orang berkata di dalam hatinya, "Apakah Panggiring ini adalah Panggiring yang dulu?" Tetapi Panggiring berjalan terus. Suara panggilan ibunya terdengar semakin jauh. Ketika Panggiring beranjak dari tempatnya dan ketika ibunya berteriak memanggilnya, Bramanti berkata, "Biarlah anak itu pergi, Ibu. Sudah menjadi keputusanku. Panggiring tidak boleh berada di kademangan ini." "Oh, kau terlampau kejam, Bramanti," desis ibunya. "Bukan aku, tetapi adalah salah Panggiring sendiri. Ia telah melumuri tangannya dengan darah dan noda. Tidak ada tempat di halaman rumahku baginya. Halaman yang kotor itu telah aku bersihkan. Demikian juga nama keluargaku." "Oh, tetapi
ia berhak berbuat demikian. Tidak. Suara Bramanti pun menjadi semakin keras. Terserah kepadaku, apakah aku memberikan izin itu kepadanya atau tidak. Tanah itu tinggal satu-satunya peninggalan ayahku yang masih dapat aku rabah. Karena semuanya telah lenyap di lingkaran judi. Dan tanah itu sekarang akan dikotori dengan darah yang meleleh dari tangan Panggiring. Bramanti! Potong ibunya, tetapi Bramanti berkata terus, aku tidak akan merelakannya. Setiap sentuhan pada selembar daun, maka daun itu akan aku gugurkan. Dan setiap bekas kakinya akan aku cukil dan aku lempar ke gerojokan. Oh, terlalu kau Bramanti. Kau benar-benar kejam. Kejam sekali. Sebenarnya kau tidak dapat berbuat begitu. Kenapa? Tanah itu adalah tanah peninggalan ayahku. Kenapa? Oh, tidak. Tidak, Bramanti. Kau keliru. Wajah Bramanti menjadi tegang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.